Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Primadani Santoro, NPM 2314147. Saya di sini sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang pengertian tes. Tes berasal dari kata testum, bahasa Prancis kuno yang berarti adalah tempat dari pengisian logam mulia. Sejarah tes. Istilah tes diperkenalkan oleh James Michael Cattell pada tahun 1980 dalam bukunya Mental Test and Measure. Definisi umum, tes adalah seperangkat pernyataan atau tugas yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan, psikolog, atau hasil belajar dengan jawaban yang dianggap benar. Adapun pengertiannya menurut para ahli, yang pertama dari Anastasi, tes merupakan alat pengukur dengan standar objektif untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Yang kedua, dari Dr. Andes Amir Dayan Indra Kusuma, tes adalah prosedur sistematis dan objektif untuk mengukur serta memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang atau kelompok. Yang ketiga, dari Bimo Walgito, tes adalah metode untuk penyelidikan menggunakan soal atau tugas yang telah distandarisasi. Dan yang keempat, dari Mukhtar Bukhari, tes adalah percobaan untuk mengetahui hasil belajar individu atau kelompok. Dan yang kelima, atau yang terakhir, dari Webster Collegiate, tes adalah pernyataan atau latihan untuk mengukur keterampilan pengetahuan intelijensi atau kemampuan individu. Jadi, kesimpulannya, tes dalam dunia pendidikan merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat tentang suatu objek dalam rangka pengukuran tertentu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevi Firdawa Yuni, NPM 2314141, ingin menjelaskan tentang pengertian tes menurut para ahli. Di sini saya adalah sebagai pemateri kedua. Baik, pengertian tes menurut para ahli dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah menurut Anastasi. Dalam karya tulisannya berjudul Psikologis Testing mengatakan bahwa tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas dan akurat untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Yang kedua adalah Dr. Amir Dayan Indra Kusuma dalam bukunya yang bertulis Evaluasi Pendidikan mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematik dan objektif untuk mengukur dan memperoleh data-data keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang atau kelompok dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Yang ketiga adalah Bimo Walgito mengatakan tes adalah suatu metode atau alat untuk mengadakan penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan atau tugas-tugas di mana persoalan-persoalan atau pernyataan-pernyataan itu telah dipilih dengan saksama dan telah distandarisasikan. Yang keempat adalah Mukhtar Bukhari dalam bukunya yang berjudul Teknik-teknik Evaluasi mengatakan bahwa tes adalah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui atau ada tidaknya hasil pelajaran tertentu pada seseorang individu atau kelompok. Yang kelima adalah dikutip dari Webster Collegiate Test adalah sederet pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indriani, NPM 2314142. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria tes yang baik. Sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan memperoleh informasi yang akurat, suatu tes yang baik harus memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, itu ada validitas. Validitas adalah ketepatan suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika sebuah tes mengukur hal yang tidak sesuai dengan tujuannya, maka tes tersebut tidak valid. Contoh,
Jika Anda memberikan tes IPA kepada siswa kelas 5 SD tetapi soal-soalnya mengukur kemampuan IPS ke kelas 6 SD, maka tes tersebut tidak valid karena mengukur kemampuan yang berbeda. Dan validitas mempunyai jenis-jenis, yaitu yang pertama ada validitas isi atau content validity, menilai apakah isi tes sudah representatif terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Contohnya, jika suatu tes mencakup semua topik penting yang diajarkan selama semester, maka tes tersebut memiliki validitas isi yang baik. Dan yang kedua ada validitas susunan atau construct validity, memiliki apakah tes tersebut sesuai dengan susunan atau konstruk teoritis yang diukur, terutama aspek psikologis seperti kognitif, efektif, dan psikomotor. Contohnya, tes intelijensi harus benar-benar mengukur intelijensi, bukan aspek lain seperti kemampuan menghafal. Dan yang ketiga ada validitas kriteria, criterion validated related validity, membandingkan hasil tes dengan kriteria eksternal yang relevan. Contohnya, membandingkan hasil tes siswa dengan hasil tes yang lain yang sudah dianggap valid, misalnya tes standar. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan kriteria yang kedua adalah reliable atau reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan atau konsistensi suatu tes. Tes yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan berulang kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Contohnya, jika siswa mendapat skor 80 pada suatu tes dan kemudian mendapatkan skor 81 pada tes yang sama beberapa hari kemudian, maka tes tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Faktor yang mempengaruhi reliabilitas yang pertama adalah kondisi saat tes atau kondisi fisik dan psikologi siswa, misalnya kesehatan dan perasaan gugup. Yang kedua, administrasi tes, cara pelaksanaan tes. Dan yang ketiga, objektivitas penilaian atau konsistensi dalam memberikan skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Johar Fairusi, NPM 2314146. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang sebelumnya. Objektivitas adalah tingkat kesamaan skor yang diperoleh oleh beberapa penilai atau pemeriksa. Yang tes yang objektif akan menghasilkan skor yang sama meskipun diperiksa. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa objektif berarti tidak mengandung unsur-unsur pribadi dalam hubungan ini. Suatu tes dapat dikatakan objektif dan memiliki objektivitas apabila tes tersebut disusun dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada. Isi dan materi tes itu diambil berdasarkan materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan sebelumnya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, sebuah tes dikatakan objektivitas apabila dalam pelaksanaan tes tersebut tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama pada sistem penilaian. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas lebih menekankan ketetapan pada sistem scoring, sedangkan reliabilitas menekankan ketetapan dalam hasil tes. Contoh, soal tes IPS sebanyak 50 butir soal. Setiap soal tes yang benar diberi angka 2, diberi nilai 2 maksudnya. Sehingga apabila benar semua yang memperoleh skor 100, misalkan Ali mendapat skor 80 karena benar 40. Soal tes yang diperiksa guru A, apabila ada guru lain yang memeriksa hasil pekerjaan Ali, maka skor masih tetap 80 juga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa soal tes IPS tersebut di atas memiliki objektivitas. Apabila hasil dari tes Ali dari guru A dan guru B itu tidak sama, maka itu dikatakan tidak memiliki objektivitas. Selanjutnya, praktikabilitas. Jadi, sebuah tes dapat dikatakan memiliki praktikabilitas dan ekonomis tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah mengadministrasinya.
beberapa hal yang menyangkut kepraktisan dalam hal penilaian, yaitu yang pertama, mudah diadministrasikan. Dalam artian tidak memerlukan tenaga yang banyak serta tidak memerlukan keahlian yang tinggi sehingga dapat dikerjakan oleh setiap guru. Dan yang kedua, mudah dilaksanakan. Misalnya tidak membutuhkan peralatan yang banyak dan rumit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, lengkap. Dalam artian dilengkapi dengan cara penjawaban yang baik dan benar, kunci jawaban dan pedoman penilaian. Selanjutnya yang keempat, tidak memiliki biaya atau ongkos yang terlalu tinggi dan waktu yang lama. Dan yang keenam, mudah dalam pelaksanaannya. Hendaknya tes yang kita dapat laksanakan itu bisa terjalankan dengan mudah. Bisa ditinjau dari segi waktu, pengawasan, pengadministrasian, sehingga pelaksanaan tes itu tidak bertele-tele dan rumit. Dan yang terakhir, yakni kesimpulan dari kelompok kami seputar tes. Yakni tes yang baik itu harus valid, dalam artian mengukur apa yang harus diukur, reliable, dalam artian memberikan hasil yang konsisten, objektif, dan juga praktis, serta ekonomis. Kriteria ini sangat penting agar tes dapat diandalkan untuk mengukur kemampuan siswa dengan akurat dan tanpa adanya tindak kecurangan dari setiap siswa dan juga gurunya. Sekian dari kami kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.